Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan coba untuk spoiler kelanjutan dari The Ultimate of All Ages. Di sini durasinya nggak akan terlalu panjang, kita masih uji coba. Kita mau lihat respon dari rekan-rekan apakah tertarik dengan spoileran komik ini. Kalau misalnya ada juga rekan-rekan yang mau support channel ini, boleh banget, boleh donasi di sini atau di kolom deskripsi. Langsung aja ya, kita akan masuk ke ceritanya. Di akhir chapter 354, Li Yunxiao kembali melanjutkan perjalanannya mencari kapal Noah dengan menggunakan kapal Tiger King bersama dengan Yevan serta bawahannya. Lalu di tengah perjalanan, dia merasakan bahwa mereka memasuki dunia ilusi. Di sana energi terasa kacau. Terkadang ada, terkadang tidak ada. Dan kejadian itu hampir bersamaan. Prediksi Yunxiao, tempat ini pasti memiliki sebuah formasi yang sangat kuat. Karena itu, dia memperingatkan semua orang agar waspada. Lalu untuk keluar dari tempat ini, Yunxiao memutar otaknya. Dia memasuki monumen dunia dewa untuk bertemu dengan Xiao Wu. Di sana, dia bisa menemukan Xiao Wu dalam ukuran bayi. Semua karena Yunxiao telah memeras energi kehidupan Xiao Wu di pertarungan sebelumnya. Penampilan Xiao Wu memang menggemaskan dan membuat iba. Dia terlihat seperti bayi yang berusia beberapa bulan. Terlihat remah dan rapuh, seolah tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi, Yunxiao bukanlah orang bodoh. Dia tanpa ragu berkata, "Berhentilah berakting. Kau tidak akan bisa membodohiku. Aku memang meminjam banyak energi kehidupan darimu sebelumnya. Tapi, kita saat ini ada di kapal yang sama. Kalau aku mati, maka kau juga akan terjebak di dalam dunia ini untuk selamanya. Lagi pula, kau juga mendapatkan banyak benefit dari monumen dewa. Jika bukan karena api punik sejati dan tanah bumi hidup milikku, kau tidak akan pernah bisa tumbuh seperti sekarang, bahkan setelah 1000 tahun. Mendengar itu, Xiao Wu tidak bisa menampik sama sekali. Yunxiao kemudian melanjutkan, "Sekarang katakan padaku, apakah tempat ini adalah dunia ilusi yang diciptakan oleh pohon evergreen?" Xiao Wu akhirnya buka mulut. "Sepertinya begitu. Aku bisa merasakan auranya di segala arah ketika kita memasuki tempat ini. Namun, ini agak aneh. Apa mungkin tubuhnya akan segera mati?" Yunxiao kemudian menjawab dengan santai. Dia tidak akan mati dengan mudah. Bahkan jika dia mau mati, setidaknya perlu ribuan tahun untuk menghilang. Lalu setelah mendapatkan jawaban dari Xiao Wu, Yunxiao menarik jiwanya dan kembali ke kapal Tiger King. Di sana dia bisa merasakan energi spiritual yang padat di sekitarnya. Karena itu, Yunxiao tanpa ragu mulai berkultivasi. Melihat hal ini, orang-orang dari kuil api suci terkejut. Lagi pula, sebelumnya Yunxiao sendiri yang meminta mereka untuk berhati-hati. Tapi sekarang dia malah berkultivasi tanpa ragu. Seolah-olah di sana adalah tempat yang aman dan jauh dari kata bahaya. Anak ini benar-benar tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu, kata Claypot. Setelah beberapa saat, wajah Li Yunxiao tampak masam. Ada banyak pikiran yang kini campur aduk di dalam benaknya. Sebuah pikiran melintas. Memangnya siapa yang tidak akan mati di dunia ini? Bahkan Xiao Wu dan Xiao Qing yang sudah ada sejak zaman penciptaan, pada akhirnya mereka akan menemui ajal. Telah banyak orang yang mencoba menjadi abadi. Ribuan talenta bergantian mencoba menantang kenaikan. Namun, pada akhirnya, berapa orang yang dapat menerobos ke alam dewa? Yunxiao kini tampak mulai putus asa dan energinya pun melemah. Lalu tiba-tiba, Yao Longyan atau Genryu meraung di benak Yunxiao. Kemudian ledakan energi murni menyingkirkan semua energi hitam yang sebelumnya meliputi jiwa Yunxiao. Setelah itu barulah Yunxiao tersentak
seolah dia baru saja mendapatkan kesadarannya kembali. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Yun Xiao yang kebingungan. Yao Longyan berkata, "Kau baru saja kerasukan." Yun Xiao tentu terkejut mendengar hal itu. Apalagi bagi seorang seniman bela diri tingkat tinggi seperti dirinya, sulit membayangkan kalau dia akan mengalami kerasukan. Yao Longyan sendiri tahu apa yang dipikirkan oleh Yun Xiao. Dia lalu berkata, "Sepertinya ini adalah kelahiran dari iblis batiniah." Iblis batiniah? Yun Xiao mengerutkan keningnya lalu melanjutkan, "Bukankah seharusnya iblis batiniah tidak memiliki energi fisik? Lantas bagaimana dia bisa muncul di sini?" Yao Longyan pun tampak ragu-ragu. Lalu dia menjawab, "Mungkin semua ini ada hubungannya dengan armor iblis langit milikmu. Lagi pula, aku juga belum pernah mendengar ada artefak mendalam yang terbuat dari energi iblis sebelumnya. Apalagi fakta bahwa armor iblis langit itu adalah artefak mendalam yang digunakan untuk menekan Dijia." Yun Xiao lalu mengeluarkan armor iblis langit miliknya. Lalu armor itu muncul di tangannya. Namun, Yun Xiao bisa merasakan bahwa energi iblis yang dipancarkan dari armor itu jauh lebih halus daripada energi iblis dari Dijia ataupun iblis yang ia temui di kehidupan sebelumnya. Yao Longyan kembali memperingatkan Yun Xiao, "Bagaimanapun, kau tidak boleh meremehkan iblis batiniah. Terlebih, tanda-tanda yang baru saja muncul itu membuatku merasakan perasaan yang sangat buruk. Karena itu, lebih baik kau membatasi penggunaan armor ini sebisa mungkin." Yun Xiao kini tampak merenung sembari menyingkirkan armor iblis langit di tangannya. Apa yang dikatakan Longyan itu benar. Apalagi dia memiliki mutiara bulan Laut Timur, jadi dia tidak boleh terpengaruh oleh iblis batiniah. Ini memang masalah yang serius. Apalagi Yun Xiao juga ingat kalau dia itu memiliki fisik ilahi bulan terang yang seharusnya dapat memurnikan semua energi negatif. Tapi nyatanya, sebagian energi iblis masih muncul, yang artinya energi iblis ini terlalu kuat. Yun Xiao tidak bisa menganggap remeh masalah ini. Sementara itu, di luar kesadaran Yun Xiao, Ye Fan tiba-tiba berkata, "Apakah kalian juga menyadarinya? Tapi kita sepertinya hanya berputar-putar di satu tempat." Mendengar itu, Yun Xiao pun kembali membuka matanya. Lalu dia berkata, "Kenapa kaum bisa berpikir begitu?" Orang-orang lain pun tampak bingung. Namun Ye Fan tampak melihat sekeliling dan mengerutkan keningnya. "Sebelumnya, ketika kita dalam perjalanan, aku selalu bisa merasakan bahwa kita semakin dekat dengan kapal Noah. Namun setelah memasuki dunia ilusi ini, perasaan itu seperti tertahan, seolah-olah kita hanya berputar-putar di satu tempat yang sama." Mendengar itu semua orang terkejut dan segera melihat sekeliling. Tapi sejauh mata memandang, mereka tidak bisa menemukan keanehan apapun. Apalagi di sana hanya hamparan padang rumput tanpa tanda apapun. Jadi mereka tidak bisa menentukan arah atau mereka tidak memiliki tanda sebagai acuan. Sementara itu, Yun Xiao sendiri, dia memilih untuk menyebarkan kesadaran ilahinya ke segala arah. Lalu setelah beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, semua orang tahu bahwa indera Ye Fan tidak mungkin salah. Yun Xiao lalu berkata, "Tampaknya kita memang hanya berputar-putar dan kita sedang dalam masalah." Feng Zhu terkejut. "Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Apakah Anda menemukan sebuah petunjuk?" Yun Xiao menggelengkan kepala. Tidak ada petunjuk. Namun, energi spiritual di sini menjadi semakin pekat. Selain itu, energi spiritual juga tersebar merata. Padahal umumnya hal ini tidak akan terjadi, kecuali kalau kita berada di dalam urat nadi spiritual. Selain itu, saat kita menuju tempat ini, kita dapat melihat ada banyak mayat yang tergeletak.
Namun sekarang, kita tidak menemukan satu pun. Jadi alasan yang paling masuk akal adalah saat ini kita terjebak di dalam formasi ilusi. Claypot kemudian melihat formasi pergerakan dari kapal Tiger King. Dia lalu berkata, "Namun, Primeval Stone kita saat ini dikonsumsi. Artinya, kita telah bergerak untuk waktu yang lama. Jika kita dalam formasi ilusi, kita seharusnya tidak akan bergerak, dan itu artinya Primeval Stone tidak akan habis." Yun Xiao sendiri tidak bisa menjelaskan semua fenomena ini secara eksplisit, karena ini juga pertama kalinya dia mengalami ini. Kemudian dia berkata, "Apa yang terjadi pada kita sekarang tidak bisa dilogika dengan mudah. Sepertinya formasi ilusi yang terpasang di tempat ini memang menggabungkan kenyataan dan ilusi di waktu yang sama. Tentu, formasi ilusi ini tidak akan bisa dibuat oleh orang biasa. Bahkan ketujuh faksi super dari benua tengah juga tidak akan bisa melakukannya. Menurutku, formasi ini adalah formasi yang memiliki rohnya sendiri." "Roh? Apa maksudnya?" tanya Claypot. Yun Xiao kembali berkata, "Segala sesuatu di dunia memiliki rohnya sendiri, tidak terkecuali benda yang mati. Formasi pun sama, dia bisa memiliki roh selama dia berevolusi. Sama seperti formasi ini yang mampu berevolusi karena pengaruh dari pohon evergreen." Mendengar ini, semua orang dari kuil api suci merasa pernyataan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Yevan masih mempertanyakan pernyataan dari Yun Xiao. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yun Xiao lalu berkata dengan tenang, "Ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Aku sebelumnya curiga. Namun sekarang aku sudah ingat bahwa di masa lalu Kaisar Wu Tengguang mengatakan bahwa dia telah memasang 7 formasi yang luar biasa dan menakjubkan. Dari karakteristiknya, sepertinya formasi yang ada di sini adalah salah satu dari ketujuh formasi itu. Formasi ini disebut dengan nama Sui Jinghuang, alias bunga cermin bulan air." Yevan terkejut. "Tunggu. Jika ini adalah formasi dari Kaisar Wu Tengguang, lantas bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari tempat ini?" Yun Xiao lalu berkata dengan santai, "Jangan panik, ini adalah formasi yang sangat besar. Bagaimanapun juga, pasti formasi ini memiliki titik lemah." Orang-orang lain tampak mengerutkan kening. Bagaimana mungkin formasi buatan Kaisar Wu Tengguang memiliki kelemahan? Yun Xiao kemudian menghentikan kapal Tiger King yang mereka gunakan. Lalu, dia mulai mengamati sekeliling sambil menjelaskan, "Aku telah mempelajari formasi karena aku tertarik. Lalu dari ketujuh formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu Tengguang, formasi bunga cermin bulan air ini adalah yang paling indah, namun tidak terlalu kuat." Tao Guoyang menghela nafas. "Aku harap apa yang kamu katakan itu benar." Semua orang yang lain pun kini tampak menghela nafas panjang. Lalu, Yevan bertanya lagi, "Saudara Yun Xiao, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yun Xiao berkata, "Tidak perlu panik. Ayo manfaatkan situasi ini untuk berkultivasi." "Menunggu? Apa maksudnya?" Orang-orang tampak bingung. Feng Zhuyu lalu bertanya lagi, "Memangnya kalau kita menunggu, formasi ini akan pecah dengan sendirinya?" Mendengar itu Yun Xiao tertawa. Tentu saja formasi ini tidak akan hancur begitu saja. Apalagi kalau kita hanya sendiri di dalam dunia ilusi ini. Namun sekarang, bukan hanya kita yang terjebak di dalam tempat ini. Maka kita tunggu saja sampai orang lain menghancurkan formasi ini untuk kita. Melihat sikap tenang Yun Xiao itu benar-benar membuat semua orang merasa bingung, tapi ada perasaan nyaman di dalam hati. Feng Zhu lalu bertanya lagi, "Apakah kamu yakin akan ada orang yang bisa memecahkan formasi ini? Lalu, jika tidak ada yang bisa memecahkan formasi ini, apakah itu artinya kita tidak akan bisa keluar dari sini dan terjebak di sini untuk selamanya?" Yun Xiao lalu berkata dengan santai, "Jangan khawatir. Jika tidak ada yang bisa menghancurkan formasi ini,
maka kita akan melakukannya sendiri. Untuk sekarang, semua berkultivasilah. Saat kita semua berada di ranah Martial Emperor atau di atasnya, maka kita dapat menghancurkan formasi ini dengan paksa. Mendengar semua itu, Ye-Fan kemudian ikut bicara. Apa yang dikatakan oleh saudara Yun Xiao itu benar. Tidak ada gunanya kita merasa cemas sekarang. Energi yang ada di sini jauh lebih kaya daripada kuil api suci milik kita. Mari mulai berkultivasi. Segera setelah itu, semua orang pun mulai berkultivasi. Setelah itu kita akan beralih ke sisi yang lain. Saat ini, 2 orang dari kelompok tentara bayaran hujan lebat masih terus membuntuti Hao Liang Shaohuang. Mereka adalah Chen Juanjiu dan yang lain adalah Zheng Yunfeng. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi mereka kini mulai waspada dan curiga. Chen Juanjiu kini tampak mengurutkan kening. Dia telah lama pergi ke dataran iblis. Namun dia tidak menyangka kalau dataran iblis memiliki tempat yang sangat ajaib seperti ini. Bahkan, selama bertahun-tahun dia di dunia kelompok tentara bayaran, dia tidak pernah sekalipun mendengar informasi atau bahkan rumor tentang ini. Dia kini merasa bahwa tampaknya tempat ini benar-benar tidaklah sederhana. Chen Juanjiu berkata, "Tidak peduli apa formasinya, karena kita sudah ada di dalam sini, maka tidak perlu takut. Kalau kita tidak bisa keluar, maka Hao Liang juga tidak akan bisa keluar." Tujuan mereka adalah membunuh Hao Liang Shaohuang. Jadi, kalaupun mereka harus terjebak di dalam sana untuk selamanya, mereka tidak khawatir. "Ayo ikuti dia, jangan sampai lepas," kata Chen Juanjiu. Namun di sisi lain, Hao Liang Shaohuang sebenarnya juga merasakan keanehan. Pertama, 2 orang yang mengejarnya terus ada di belakang, tapi mereka sama sekali tidak bisa mengejarnya. Seolah-olah ada sesuatu penghalang di antara mereka. Lalu, Hao Liang Shaohuang akhirnya berhenti. Kemudian di depannya muncul sebuah cahaya yang terang, dan Hao Liang Shaohuang berseru, "Siapa kau? Kau membawaku kemari. Apa kau sedang mencoba menjebakku di dalam formasi ini?" Di tengah formasi, Xiao Qing terkejut mendengar pertanyaan dari Hao Liang Shaohuang. Namun setelahnya senyuman di wajahnya berubah menjadi lebih lembut. Dia lalu berkata kepada Ratu Tikus, "Ratu Tikus, umpanmu terlalu ketara. Dia telah mengetahuinya." Kemudian suara Ratu Tikus dia berkata, "Karena dia sudah tahu maka biarkan saja dia datang." Ya, dia memang laki-laki yang tidak kenal takut. Kalau dia tidak berani melangkah maju, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan terobosan, kata Xiao Qing. Lalu setelah itu seluruh lingkungan mulai berubah sesuai dengan pengaturan dari Xiao Qing. Hao Liang Shaohuang melihat perubahan besar di sekitarnya. Kini semuanya terlihat lebih hidup dan nyata. Sekalipun dia tahu bahwa semua ini hanyalah sebuah ilusi. Sementara, 2 orang yang mengikutinya juga melihat perubahan besar itu. Kemudian mereka bergegas mengejar Hao Liang Shaohuang. Namun, gambaran Hao Liang Shaohuang perlahan menjadi kabur dan menghilang. Lalu sebagai gantinya, sejumlah besar tikus pemakan roh dari berbagai jenis dan ukuran melompat dan menyerang mereka. Apa yang terjadi? Di mana Hao Liang Shaohuang? Chen Juanjiu terkejut sekaligus marah. Dia langsung menyerang semua tikus pemakan roh yang berlarian ke arahnya. Sementara di sisi lain, Hao Liang Shaohuang terus berjalan di sekitar pegunungan. Di setiap langkah yang ia ambil, kehangatan musim semi keluar dan membuat segala tanaman bermekaran. Kali ini, Xiao Qing tampak bahagia. Dia seolah telah lama menanti-nantikan Hao Liang Shaohuang. Sementara itu, Xiao Qing sendiri terus mengotak-ngatik pengaturan musim yang ada di sana. Tapi tiba-tiba, teriakan dari ratus tikus terdengar. "Xiao Qing, cepat buka penghalang 4 musim.
Biarkan aku masuk. Ruang terbuka, dan tiba-tiba tubuh besar Ratu Tikus pemakan roh muncul di depannya. Xiaoqing mengerutkan kening. Dia merasakan bahaya di luar penghalang. Musim semi di luar kini telah berubah sepenuhnya menjadi hujan darah. Jutaan tikus pemakan roh mati dan darahnya menjadi sungai dan kolam. Dua orang yang berjalan di tengah pegunungan, itulah pelakunya. Cai Suyao, berapa lama kamu akan membunuh tikus-tikus ini? Mereka mulai ketakutan. Kita harus tetap membunuh mereka walaupun mereka ketakutan. Kalau pohon evergreen tidak membuka jalan untuk kita, maka kita tidak akan bisa memecahkan cermin bunga air ini. Kalau kita menggabungkan kekuatan kita, aku ragu kalau kita tidak akan bisa menghancurkan cermin bunga air ini. Tentu saja, kita bisa menghancurkannya dengan paksa. Tapi apa kau lupa, kalau ini adalah formasi ilusi dan kenyataan yang diatur oleh Kaisar Wu? Jika kita menghancurkannya secara paksa dan tahta mengetahuinya, apa kau sanggup mengambil tanggung jawab itu? Mendengar ini, pria itu mengeluh lagi. Benar juga. Ini sungguh membuatku pusing. Tapi apa benar Ratu Tikus akan membukakan jalan untuk kita kalau kita melakukan ini? Aku juga tidak tahu. Ayo bunuh saja dan cari tahu. Setelah itu mereka kembali membantai para tikus pemakan roh. Selangkah demi selangkah, dan kini mereka mendekati Raja Tikus Suilan. Xiaoqing, cepat buka penghalangnya! Teriak Ratu Tikus. Rambutnya berdiri, dan dia kini sangat marah serta mengancam Xiaoqing. Xiaoqing berkata, Ratu Tikus, kau harus memahami posisimu. Jika aku membuka penghalangnya, maka semuanya akan berakhir. Mereka semua sedang menargetkan salah satu dari kita. Kalau aku membuka penghalang, maka mereka akan masuk dan kita berdua akan dalam bahaya. Aku tidak peduli. Sekarang hanya Suilan yang tersisa. Karena itu kita harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Teriak Ratu Tikus. Tidak bisa. Xiaoqing kembali menolak. Buka atau tidak? Ratu Tikus menjadi semakin marah. Auranya benar-benar mengancam dan terasa sangat menakutkan. Nah, itu adalah cuplikan spoiler untuk komik The Ultimate of All Ages. Apakah kalian suka dan tidak? Mari kita lihat respon kalian. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai akhir. Dan kalau misalnya ada yang mau support, boleh banget bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, see you again di next video dan bye.